Oke, pinter bersama AI. Jadi podcast kali ini saya menggunakan AI untuk melihat terkait sejarah Permesta, yaitu sebuah gerakan daerah dalam sejarah Indonesia. Ini menggunakan AI untuk coba membuat atau mereview terkait sejarah Permesta. Tapi ini tidak menjelaskan terkait kronologis dan lain sebagainya. Saya hanya lebih cenderung ini menjadi lesson learn bagi kita sekalian, terutama pada generasi muda ke depan yang ada di Indonesia, lebih khusus di daerah Sulawesi Utara ya. Karena sejarah Permesta itu Permesta itu ininya ada di daerah apa itunya poinnya ini kita ini menjadi pergerakan dari para pendahulu kita, para apa yang apa yang melaksanakan atau yang melakukan hal-hal yang tentu ini merupakan bagian daripada apa pengembangan bangsa Indonesia ke depan. Jadi itu, jadi lebih kepada apa lesson learn daripada pelajaran yang bisa diambil daripada proses ini, bukan mendetailkan. Ada grup-grup Permesta yang para ahli-ahli di sana, para pelaku-pelaku sejarah, bahkan mereka yang ada dalam kondisi itu pada saat itu, tentu kami sangat menghormati dan juga silakan mengoreksi apabila hal yang kami sampaikan ini masih belum tepat, karena ini kan hanya menggunakan teknologi AI dan juga uh, lebih cenderung untuk melihat Permesta itu sebagai satu pelajaran bagi generasi muda. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalaupun ada hal-hal yang perlu dikoreksi silakan saja, tidak masalah, karena kami hanya menggunakan satu teknologi AI saja ya. Oke, mari kita lihat apa yang bisa kita belajar daripada sebuah gerakan daerah dalam sejarah Indonesia. Apa itu ya? Oke, mari. Pertama, latar belakang Permesta. Ya, ini yang perlu diketahui. Ada 3 poin yang cukup penting ini. Tentu ada lain-lain juga, tapi ini yang diangkat oleh AI. Pertama, adanya ketimpangan pembangunan antara pusat Jawa, dalam hal ini pusat dalam ini Jawa, dan daerah. Kemudian ketidakpuasan militer daerah terhadap kebijakan pusat. Itu berapa poin ya. Kemudian munculnya semangat otonomi daerah pasca kemerdekaan. Jadi ada semangat otonomi daerah ya pasca kemerdekaan. Ini berapa poinnya? Tentu ada poin-poin lain, tapi paling tidak ini 3 poin yang coba diberikan oleh AI menjadi latar belakang munculnya Permesta. Ya. Kemudian deklarasi Permesta itu tanggal 2 Maret 1957 ya. Tempat Makassar, Sulawesi Selatan. Toko utama adalah Letkol Vence Sumual. Tentu ada yang lain-lain juga, tapi ini yang bisa dilihat. Kemudian tujuan mengoreksi sistem pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Jadi kita lihat sekali lagi Permesta dideklarasikan pada tanggal 2 Maret 1957, tempat Makassar, Sulawesi Selatan, dengan tokoh utama adalah Letnan Kolonel Vence Sumual, dengan tujuan mengoreksi sistem pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Itu yang perlu dilihat ya. Kemudian tujuan Permesta ini juga ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisiensi, tidak sebatas hanya keseimbangan pusat daerah, tapi juga ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien ya. Kemudian kedua, mengoreksi kebijakan pusat ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin dikoreksi ya. Mungkin lebih detail ada yang lebih ahli untuk bisa menjelaskan, tapi saya ingin lebih hanya menjadikan ini sebagai pelajaran bagi anak-anak muda kita ke depan ya. Menuntut otonomi daerah yang lebih besar, yaitu tujuan Permesta, dan lain-lain tentu ada lagi, tapi ini paling tidak poin-poin yang bisa diangkat dengan menggunakan teknologi AI. Hubungan dengan PRRI, bagaimana hubungan Permesta dan PRRI? Permesta bekerja sama dengan PRRI di Sumatera Barat. Keduanya sama-sama menentang pemerintahan pusat. Jadi ada juga sejarah pemberontakan yang lain, yaitu PRRI di Sumatera Barat. Keduanya sama-sama menentang pemerintah pusat. Pemerintah pusat menanggapinya sebagai pemberontakan.
itu ya. Jadi Permesta dan PRRI itu dengan tuntutan-tuntutan yang sudah saya sebutkan tadi, pemerintah pusat menanggapinya sebagai sebuah pemberontakan. Nah, terjadi konflik bersenjata di mana pemerintah mengirim TNI ke Sulawesi dan Sumatera. Kota-kota strategis seperti Manado dapat direbut kembali. Tapi kita lihat di situ ada cukup banyak korban dan kerusakan akibat konflik. Jadi ini lesson learned. Jadi yang perlu dipelajari jika melakukan atau terjadi seperti itu, tentu harganya itu bayarannya cukup mahal ya, itu dengan korban dan kerusakan-kerusakan lain. Jadi ini lesson learned. Kemudian akhir Permesta mulai melemah awal 1960-an ya. Tahun 1961 banyak tokoh menyerahkan diri ya. Kemudian Vence Sumual mendapatkan pengampunan. Itu kira-kira mulai akhir Permesta. Walaupun secara detail tentu ada ya, tapi ini hanya lesson learned saja. Jadi saya ingin. Nah, ini yang menjadi lesson learned kita semua. Jadi warisan dan dampak Permesta. Jadi untuk menjadi pelajaran kita dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tentunya ini jangan dibiarkan begitu saja, tapi tentu ada pelajaran berharga bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi warisan yang bisa kita lihat dari adanya Permesta dan PRRI ini yaitu menunjukkan pentingnya komunikasi pusat daerah. Itu sangat penting. Jadi komunikasi. Kemudian menjadi pelajaran tentang keadilan pembangunan nasional. Menjadi pelajaran tentang keadilan pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional ini betul-betul harus harus merata ya, harus bagus gitu. Artinya ya proporsional dengan kondisi yang ada ya. Itu salah antara lain ya yang harus menjadi pelajaran kita. Kemudian mendorong perbaikan hubungan antara pusat dan daerah ya. Sejauh ini sih sekarang ini sudah ada menjadi baik, tapi jangan lagi hal-hal ini menyebabkan daerah melakukan hal-hal tuntutan-tuntutan yang berujung kepada istilah pusat pemberontakan ya. Tapi tentu ini sebenarnya hanya lebih cenderung menuntut hak yang lebih adil ya terhadap kondisi pemerintahan negara Indonesia ya. Jadi tentu ini yang menjadi warisan dan dampak Permesta bagi anak cucu kita ke depan ya. Jadi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita harus rajin melakukan komunikasi kebutuhan-kebutuhan kepentingan daerah apa itu, kemudian harus ada keadilan baik di antar daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk kita di Sulawesi Utara. Jadi ini yang menjadi warisan dan dampak Permesta. Saya kira ini pelajaran singkat atau warisan yang bisa kita ambil daripada para pejuang-pejuang Permesta, tokoh-tokoh Permesta yang sudah mengorbankan, banyak yang sudah mati untuk itu. Permesta itu sudah mati dan tentu kita menghormati jasa-jasa mereka dan nilai-nilai luhur yang mereka perjuangkan tentu mari kita jaga bersama. Jadi kita sebagai generasi penerus kita bisa lihat bahwa mereka berusaha untuk melakukan hal terbaik bagi misalnya Permesta di daerah Sulawesi, ya, tentu daerah Sulawesi, ya, termasuk Sulawesi Utara. Ya. Jadi jasa-jasa yang sudah mereka lakukan itu kita hormati dan tentu kita perjuangkan, tapi tentu dengan cara-cara yang sudah lebih baik lagi. Artinya sekarang ini kan Indonesia sedang menuju kepada era emas. Nah, jangan sampai sudah mencapai era zaman kita sudah lebih baik, Indonesia sudah lebih baik, terjadi ketimpangan sehingga bisa memicu konflik dari seperti yang lalu-lalu, dan tentu itu tidak baik ya, karena tidak baik dalam arti korbannya itu timbul korban-korban. Jadi tidak perlu lagi timbul korban ya.
Jadi perjuangan yang baik itu tidak harus menjadi di sampai korban untuk ke depan. Tapi yang lalu tentu itu mungkin sudah dipikir ini jalan yang terbaik karena mereka tentu merasakan bagaimana ada ketimpangan-ketimpangan. Jadi ya situ mereka harus melakukan dengan cara yang sudah dianggap paling benar pada saat itu ya karena memang ya apalagi kalau mau dilakukan kalau tidak dengan seperti itu tuntutannya ya. Tapi tentu dengan pengorbanan yang tidak ringan. Ya, mari kita menghormati itu dan itu kita jadikan sebagai warisan untuk menjaga sistem pemerintahan di Indonesia agar supaya adil dan merata. Itu intinya dan tidak membeda-bedakan ya, tidak membeda-bedakan, tapi betul-betul kita sama-sama berjuang untuk pengembangan bangsa Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas tahun berapa tahun 2050. Saya kira ini yang bisa kita lihat lagi sejarah Permesta dan warisan yang kita bisa ambil untuk generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.